Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Sehat. Kembali lagi bersama kami dalam program Obrolan Sehat. Bersama saya Ana Risatul Fitria, promotor kesehatan di RSUD Ibnu Sina Kabupaten Gresik. Nah, spesial sekali hari ini kita akan ngobrol-ngobrol di dalam bisnis karena kita lagi dalam perjalanan untuk program kami yaitu Psikologi Klinis Goes to School. Sudah bersama kami tentunya narasumber yang luar biasa. Kita perkenalan dulu ya bersama Bu Alindi Lesialati. Monggo Bu, boleh perkenalan untuk Sobat Sehat di rumah. Oke, selamat pagi Sobat Sehat. Saya Alindi Lesialati, psikolog klinis. Hari ini kita lagi menuju ke salah satu sekolah SD negeri di Kabupaten Gresik untuk layanan psikologi klinis Goes to School. Oke ya, sebelumnya perlu Sobat Sehat ketahui bahwa di RSUD Ibnu Sina Kabupaten Gresik memiliki klinik yang namanya klinik psikologi klinis ya Bu Alim ya. Kita ada klinik yang baru gitu. Nah, salah satu program dari klinik ini adalah Psikologi Klinis Goes to School. Nah, apa sih itu ya? Kita harus tahu sih Psikologi Klinis Goes to School atau GTS ini. Kita tanya langsung ke Bu Alim ya. Apa sih Bu layanan Psikologi Klinis Goes to School itu? Oke, layanan Psikologi Klinis Goes to School itu layanan pertama mungkin ya untuk layanan psikologi klinis. Kita itu keluar ke sekolah-sekolah yang membutuhkan layanan psikologi, dan biasanya kan bagi siswa-siswi yang merasakan kondisi psikologis yang tidak baik-baik saja gitu ya, mereka datang ke rumah sakit. Nah, kali ini kita yang menjemput gitu, kita yang datang ke sekolah-sekolah untuk memberikan layanan psikologi klinis gitu. Jadi istilahnya pergi ke sekolah gitu. Oke, intinya kita punya program itu untuk memudahkan sekolah gitu ya Bu Alim ya. Nggak harus datang langsung ke rumah sakit, tapi kita yang akan datang ke sekolah untuk memberikan pelayanan tersebut. Nah, tujuannya itu apa sih Bu untuk layanan GTS ini? Oke, tujuannya memang kita fokusnya untuk pemeriksaan psikologis gitu ya, khusus untuk anak-anak sekolah. Anak-anak sekolah itu bisa mulai dari TK gitu ya, SD, SMP, sampai SMA. Jadi memang kita memprioritaskan layanan psikologis untuk ke sekolah, untuk para siswa-siswi sekolah. Berarti memang ini ditujukan untuk pelajar gitu ya Bu ya? Betul, bisa mulai dari TK, SD, SMP, sampai SMA ya, gitu. Betul. Oke, nah kita kan ingin tahu juga ya Sobat Sehat, pemeriksaan apa aja sih Bu yang dilakukan saat Goes to School ini? Ya, pemeriksaan sebetulnya hampir sama seperti pemeriksaan ketika siswa atau pasien datang ke rumah sakit. Jadi salah satunya ada pemeriksaan screening gitu ya, kemudian tes IQ, kemudian tes kepribadian, tes bakat minat, dan tes kesiapan masuk sekolah. Biasanya untuk tes kesiapan masuk sekolah ini diperuntukkan untuk anak-anak prasekolah. Jadi untuk TK mau melanjutkan ke jenjang yang sekolah dasar. Termasuk ya penting banget ya Bu ya, karena ini kan untuk anak-anak sekolah itu jadi kita bisa mengetahui tingkat kemampuan anak, minat bakatnya anak, itu kita bisa sebagai orang tua ya, kita bisa mengarahkan anak nanti ke sekolah yang sesuai dengan anaknya seperti Emang itu. Selain layanan itu, kami juga mau sebetulnya memberikan layanan konseling ya. Oke. Gitu. Jadi memberikan layanan setelah tes IQ atau screening atau tes kepribadian lainnya untuk anak-anak sekolah. Kemudian kita memberikan laporan hasil pemeriksaan dan bisa dilakukan proses konseling. Proses konseling itu bisa dilakukan dengan pihak orang tua maupun pihak sekolah. Jadi paling tidak bisa membantu proses belajar mengajar gitu ya, ketika pihak sekolah atau orang tua mengetahui putra-putrinya mungkin mengalami kendala-kendala psikologis.
Oke, jadi ini tuh ada keberlanjutan gitu ya Bu. Jadi kita ya. mulai dari screening, ada pemeriksaan yang sudah disebutkan tadi, kemudian kita juga memberikan konseling kepada orang tua dan juga guru yang nantinya bisa untuk bekal ya Bu ya. Kira-kira anakku ini kurang apa sih, lebihnya apa sih, itu nanti bisa buat pertimbangan juga gitu. Oke. Nah, kira-kira ada syarat-syarat tertentu nggak sih untuk pemeriksaan ini Bu? Mungkin murid harus usia berapa atau harus memiliki apa gitu? Sebetulnya kalau spesifikasi usia kita itu enggak ya, khusus usia berapa gitu enggak. Jadi ini adalah fokusnya adalah semua siswi gitu ya, pelajar yang bersekolah yang melanjutkan tingkat pendidikan gitu. Jadi fokusnya bisa mulai dari playgroup gitu ya, kemudian TK, SD, SMP sampai SMA. Jadi khusus memang untuk siswa-siswi pelajar gitu ya, yang mungkin mengalami kondisi psikologis misalnya keterlambatan belajar atau susah konsentrasi atau lagi galau menentukan mau ke jurusan apa gitu ya. Ini mungkin khusus untuk siswa-siswi yang sudah duduk di bangku SMA. Iya, karena memang sekarang itu lagi tren gitu ya Bu ya, galau-galau gitu ya, tuh ya. Betul. Karena memang butuh juga teman lah, teman curhat atau apa gitu kan, kita harus bisa membantu mereka gitu ya, dan dengan layanan psikologi klinis Goes to School tentunya gitu. Oke Bu, ini kan kita kan layanannya kan pasti bertemu dengan siswa-siswi gitu kan Bu. Kira-kira ada nggak sih Bu kesulitan-kesulitan saat pemeriksaan dengan anak-anak ini? Ada sih. Jadi biasanya itu gini, ketika kita udah siap untuk melakukan pemeriksaan, ini khusus untuk anak-anak yang sekolah dasar ya, atau TK prasekolah kemudian sekolah dasar gitu ya. Kadang udah siap, kemudian kita datang dan mereka susah gitu ya, maksudnya mungkin karena kita orang baru gitu ya. Jadi mereka membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri, tapi is okay, nggak apa-apa, paling membutuhkan waktu 15-30 menit untuk mereka menyesuaikan diri dan berhadapan dengan orang baru. Gitu. Nah, apalagi anak-anak nih ya Bu ya, yang lagi aktif-aktifnya gitu kan, kemudian ketemu orang baru itu memang nggak gampang. Jadi kita harus pemanasan dulu, mungkin kita kasih sesuatu yang menarik gitu ya Bu ya, agar bisa nanti pelayanannya bisa berjalan dengan lancar dan hasilnya harusnya sesuai ya Bu ya. Jadi biasanya itu istilahnya kita membina raport gitu ya, membina hubungan sebelum melakukan pemeriksaan gitu. Jadi biar mereka juga nyaman ke kita, karena kita orang baru. Ini yang untuk anak-anak biasanya. Kalau yang untuk dewasa gitu ya, biasanya memulai menyampaikan gitu apa yang dia rasakan, itu yang kadang sedikit terhambat gitu ya. Tapi biasanya sih nggak apa-apa. Nanti kalau udah tahu apa yang udah keluar gitu, apa yang dirasakan sih lancar. Jadi memang itu Bu ya, awalnya tuh memang nggak yang langsung kita tiba-tiba ada pemeriksaan gitu. Kita juga harus mengetahui ya kondisi pasien seperti apa, yang dibutuhkan pasien seperti apa gitu. Itu harus kita tahu dulu. Oke. Nah, kalau dari pemeriksaan psikologi klinis Goes to School itu hasilnya seperti apa sih Bu? Dan gunanya untuk apa? Layanan pemeriksaan psikologis Goes to School yang tadi saya sampaikan itu kan ada banyak ya. Ada screening, ada tes intelijensi, ada tes kepribadian, ada tes bakat minat, kesiapan masuk sekolah. Biasanya sekolah itu kalau menginginkan layanan tersebut nggak harus semuanya. Jadi sesuai kebutuhan siswa-siswi atau pelajar gitu ya. Mereka menginginkan apa? Kalau memang hanya menginginkan screening aja gitu ya, boleh. Atau mungkin hanya menginginkan tes intelijensi aja gitu juga boleh. Jadi tergantung kebutuhan siswa-siswi untuk layanan yang mereka inginkan terhadap layanan psikologis. Nah, setelah mendapatkan
pemeriksaan atau layanan psikologis itu nanti kita akan lakukan scoring biasanya. Prosesnya seperti itu. Setelah scoring kita memberikan hasil laporan pemeriksaan psikologis, kemudian ada waktu untuk kita memberikan konseling ke orang tua gitu. Jadi sebetulnya layanan ini komplit ya gitu. Jadi selain kita bisa memberikan pemeriksaan, hasil pemeriksaan, dan juga kita memberikan sesi konseling dari hasil pemeriksaan agar nanti orang tua atau pihak sekolah itu lebih mengetahui gitu ya potensi atau kendala apa yang terjadi terhadap anak didiknya. Jadi kita bisa nanti kasih metode apa nih kalau anak didik saya seperti ini kayak gitu. Mesti kayak ada tindak lanjut gitu ya Bu ya, atau saran-saran harus dilakukan apa untuk tiap anak kan pasti beda-beda ya Bu ya. Beda-beda. Ya. Nah itu nanti tertuang dalam hasil tersebut. Nah seperti itu. Nah seperti yang telah disebutkan Bu Alin tadi bahwa pemeriksaan itu nggak harus semuanya dilakukan ya Sobat Sehat. Sobat Sehat itu bisa memilih pemeriksaan yang dibutuhkan saja gitu. Bisa screening aja atau tes intelijensi aja gitu bisa. Nah, nanti bisa konseling aja juga bisa. Konseling juga bisa. Boleh langsung aja datang ya ke RSUD Ibnu Sina. Barangkali Sobat Sehat di rumah orang tua ataupun yang punya masalah unek-unek gitu ya Bu Alin bisa datang langsung ke klinik psikologi klinis. Kan ini kan kita kan datangnya ke sekolah ya Bu Alin, jadi kita yang datang lah. Untuk pendaftarannya sendiri itu seperti apa Bu Alin alurnya? Kalau terkait pendaftaran biasanya kita punya tim ya, kita punya tim yang namanya mungkin Promkes gitu ya. Jadi nanti pihak sekolah bisa berkoordinasi gitu ke tim kami di Promkes RSUD Ibnu Sina. Nanti dari Promkes bisa forward itu kebutuhan sekolah yang menginginkan layanan psikologis ke klinik kami. Jadi sudah ada upaya promosi gitu ya Bu ya, promosi ke sekolah-sekolah. Jadi untuk Bapak Ibu guru atau kepala sekolah yang kiranya nanti membutuhkan pelayanan ini bisa langsung menghubungi tim pemasaran RSUD Ibnu Sina Kabupaten Gresik. Seperti itu ya teman-teman Sobat Sehat ya. Nah, untuk jadwal klinik psikologi klinis sendiri nih Bu, beroperasi setiap hari apa, jam berapa? Oke. Kalau layanan psikologi klinis di RSUD jadwalnya mulai Senin sampai Sabtu. Kita full ada yang dibuka gitu ya. Dari jam 7 sampai jam setengah 12 untuk pendaftaran. Tapi layanannya sampai jam 2. Kalau untuk hari Jumat mungkin lebih pendek ya. Jam 7 sampai jam setengah 10 untuk pendaftaran, tapi layanannya dibuka sampai jam 11. Kalau untuk hari Sabtu jam 7 sampai jam setengah 11 mungkin ya pendaftaran, tapi layanan dibuka sampai jam setengah 1. Jadi 1 minggu berapa hari? 6 hari. 6 hari. Kita 6/7 ya, kita buka ya, tersedia gitu ya. untuk Sobat Sehat. Betul. Jadi Senin sampai Sabtu bisa Sobat Sehat datang ke klinik psikologi klinis RSUD Ibnu Sina Kabupaten Gresik. Dari hari Senin sampai hari Kamis kita buka layanan sampai jam 2, mulai jam 7 ya. Untuk hari Jumatnya juga kita ada layanan hingga jam 11. Tenang, hari Sabtunya kita juga masih buka ya Bu ya. Kita nggak Sabtu Minggu yang liburnya ya. Sabtu masih buka. Jadi Sobat Sehat yang ingin ke Rumah Sakit Ibnu Sina Kabupaten Gresik hari Sabtu kita masih ada pelayanan sampai jam 12:30 gitu ya Bu Alin ya. Oke, nah mungkin ini terakhir ya Sobat Sehat. Untuk pesan-pesan terkait psikologi klinis nih untuk Sobat Sehat Bu Alin. Oke. Pesan-pesannya mungkin untuk semuanya ya, kita fokusnya nggak hanya pelajar gitu ya, semuanya aja. Ketika diri ini gitu ya, kalian merasakan sesuatu atau kondisi psikologis yang tidak baik-baik saja dan tidak bisa tersampaikan ke orang-orang terdekat, sebaiknya sih membutuhkan
tenaga profesional gitu. Seperti psikolog klinis ya, atau mungkin dokter psikiatri gitu ya, untuk menyampaikan apa yang kalian rasakan, apa yang kalian pikirkan ketika kondisi psikologis kalian itu tidak baik-baik saja. Kami hadir untuk kalian. Oke, itu tadi pesan-pesan dari Bu Alin ya. Jadi untuk sobat sehat sekalian di rumah, karena memang sakit ini itu nggak ada gejala fisiknya ya Bu Alin ya. Jadi kita harus aware sendiri kalau memang butuh psikolog klinis atau dokter psikiatri, bisa langsung ke RSUD Ibnu Sina Kabupaten Gresik. Seperti itu. Oke sobat sehat, demikian obrolan sehat kita kali ini, spesial ya, kita Ghost to School. Semoga apa yang disampaikan oleh Bu Alin bisa bermanfaat untuk sobat sehat sekalian, dan saya ucapkan terima kasih untuk Bu Alin atas waktunya. Semoga Bu Alin sehat terus, jadi bisa ngasih informasi yang lebih lagi buat sobat sehat di rumah. Oke, akhir kata saya Narisatul Fitria undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.